Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4, dan 5. Hari ini kita belajar sejarah peminatan. Kita sudah masuk ke KD 3.6 atau bab 6. Judulnya itu Pengaruh Perang Dunia Terhadap Politik Global. Nah, di dalamnya nanti kita akan belajar tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang pertama, Perang Dunia I terjadi 1914 sampai 1918. Jadi terjadinya selama 4 tahun. Apa sih yang menyebabkan Perang Dunia I itu terjadi? Ada 4 faktor. Yang pertama, adanya pertentangan antara negara. Di antara negara-negara Eropa pada saat itu adanya pertentangan atau terjadinya perebutan suatu wilayah kekuasaan, sehingga antara satu negara dengan negara lain terkadang terlibat konflik. Kemudian yang kedua, adanya perlombaan senjata. Jadi di negara-negara Eropa itu mereka berusaha untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Dengan persenjataan yang semakin canggih, mereka merasa lebih hebat, sehingga di situ adanya perlombaan senjata pada masa itu. Yang ketiga, munculnya gerakan nasionalisme. Sebenarnya nasionalisme itu bagus. Setiap orang harus punya sifat nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Tapi pada waktu itu di negara Eropa, rasa nasionalismenya terlalu berlebihan sehingga menimbulkan konflik. Rasa nasionalisme yang berlebihan itu seperti apa? Dia terlalu mencintai negaranya dan menganggap rendah negara lain. Itu salah satu faktor terjadinya Perang Dunia I. Kemudian yang keempat, yang paling penting, munculnya persekutuan politik. Jadi antara negara satu dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama, mereka bergabung untuk melawan negara lain yang berbeda kepentingan. Sehingga di sana terbentuk dua aliansi, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente, di mana Triple Alliance itu anggotanya ada Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Kalau di Triple Entente itu anggotanya ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, sudah terjadi dua aliansi politik pada masa itu. Kemudian ada 4 latar belakang yang menyebabkan di Eropa pada saat itu mengalami ketegangan, hingga pada akhirnya Perang Dunia I benar-benar meletus pada saat Franz Ferdinand yang merupakan pewaris tahta Austria-Hongaria dibunuh oleh kaum nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Ini Franz Ferdinand yang ini. Dia adalah pewaris tahta Austria-Hongaria, dibunuh oleh kaum nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip yang ini. Hal ini memicu kemarahan orang-orang Hongaria, yang pada saat itu Hongaria tergabung dalam aliansi Triple Alliance. Orang-orang Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Negara Serbia yang pada saat itu merupakan aliansi dari Rusia mendapat dukungan dari negara-negara yang tergabung di Triple Entente yang ini. Akhirnya mereka membentuk persekutuan, di mana di blok sentral yang kebanyakan anggotanya merupakan anggota dari Triple Entente bergabung ke grup sentral yang diketuai oleh Jerman. Anggotanya Austria, Turki, Bulgaria, dan negara-negara lain. Kemudian blok sekutu yang anggotanya kebanyakan adalah negara-negara Triple Entente
yang diketuai oleh Amerika Serikat dan 23 negara lainnya ikut bergabung ke blok sekutu. Perang Dunia I meletus, yang dimenangkan oleh blok sekutu. Setelah Perang Dunia I berakhir yang terjadi selama 4 tahun, menimbulkan dampak atau pengaruh. Apa pengaruh yang ditimbulkan dari Perang Dunia I? Bisa dibagi menjadi 3. Di bidang politik, sosial budaya, atau ekonomi, dan hubungan internasional. Di bidang politik, akibat yang ditimbulkan adalah perubahan wilayah kekuasaan. Jadi, antara negara-negara yang mengalami kekalahan, mereka mengalami penyempitan wilayah kekuasaan. Kemudian munculnya negara-negara baru, dan yang terakhir, lahirnya paham-paham baru, seperti paham demokrasi, paham komunis, dan paham fasisme. Kalau paham demokrasi itu yang dianut oleh negara Prancis, fasisme itu dianut oleh negara Jerman, sedangkan komunis itu dianut oleh negara Rusia. Kemudian di bidang sosial budaya dan ekonomi, infrastruktur rusak, industri maupun pertanian. Kalau di bidang industri, fasilitas-fasilitas umum banyak yang mengalami kerusakan akibat perang, senjata seperti bom. Kemudian lahan-lahan pertanian menjadi rusak, tidak subur lagi tanahnya akibat terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia dari senjata-senjata atau bom. Kemudian kondisi sosial yang memprihatinkan. Kenapa dibilang memprihatinkan? Karena banyak para pemuda-pemuda yang berprestasi dan tidak salah apa-apa, tapi harus meninggal akibat serangan-serangan senjata maupun bom. Kemudian banyak orang-orang yang mengalami cacat fisik maupun cacat mental. Cacat fisik misalkan dia masih hidup, tapi dia mengalami cacat fisik seperti kehilangan tangan atau kaki akibat perang. Kalau cacat mental, orang itu selamat dari perang itu, cuman dia kehilangan anggota keluarga sehingga mereka mengalami trauma atau cacat mental. Kemudian di bidang hubungan internasional, akibat dari Perang Dunia I, banyak negara-negara yang menginginkan adanya suatu lembaga yang bertujuan untuk perdamaian dunia, sehingga dibentuklah LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian kita lanjut ke Perang Dunia Kedua. Jika Perang Dunia I itu terjadi selama 4 tahun, kalau Perang Dunia Kedua itu terjadi selama 6 tahun. Dari tahun 1939 sampai 1945. Apa yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua? Di sini ada 3, di bidang politik, ekonomi, dan di bidang ideologi. Kalau di bidang politik, adanya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencapai tujuan perdamaian dunia. Itu 1 latar belakangnya. Kemudian yang kedua, adanya perlombaan senjata. Hampir mirip penyebab dari Perang Dunia I, adanya perlombaan senjata. Kemudian adanya persaingan perdagangan untuk menguasai negara. Ada persaingan untuk merebut suatu negara antara negara-negara besar di Eropa. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang ideologi, adanya 3 paham atau ideologi besar dunia yang saling bersaing antara ideologi atau paham demokrasi, fasisme, dan paham komunis. Dari 3 faktor tersebut, akhirnya Perang Dunia Kedua benar-benar meletus karena perundingan Versailles. Perundingan Versailles ini isinya Rusia Timur yang pada saat itu adalah wilayah dari Jerman
dilepaskan dari Jerman, dibebaskan, dan dibangun koridor Polandia. Koridor Polandia itu adalah jalan keluar menuju ke laut. Di tengah-tengah koridor tersebut ada kota yang bernama kota Danzig. Kota Danzig dijadikan sebagai kota yang merdeka, tapi karena tadinya awalnya merupakan wilayah dari Jerman, kota Danzig ini kebanyakan penduduknya adalah penduduk Jerman. Kemudian kota Danzig ini ditutup oleh Hitler. Siapa Hitler? Hitler merupakan politisi asal Jerman. Dia menutup kota Danzig. Nah, hal ini memicu kemarahan Polandia karena dia tidak setuju kota Danzig ditutup. Akhirnya, Polandia menggelar perundingan dengan Inggris, Prancis, Rumania, dan Yunani. Perjanjian tersebut berisikan bahwa negara-negara yang mengikuti perjanjian tersebut tidak akan menyerang satu sama lain, mereka akan menjaga kemerdekaan satu sama lain. Karena Polandia takut jika suatu saat terjadi perang dengan Jerman, mereka akan ikut menyerang Polandia. Perjanjian tersebut kemudian disambut oleh Jerman dengan menggelar perjanjian juga dengan Rusia, bahwa di dalam perjanjian antara Rusia dengan Jerman, Rusia tidak akan menyerang Jerman. Setelah perjanjian itu dibentuk pada 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Prancis yang pada saat itu berada di kubu Polandia ikut menyerang Jerman sehingga meletuslah Perang Dunia Kedua. Hampir sama dengan Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua juga ada blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Anggota-anggotanya itu hampir sama, kurang lebih sama dengan Perang Dunia I. Cuman di sini ada negara Jepang yang merupakan negara Asia yang pada Perang Dunia I dia tidak terlibat. Perang Dunia Kedua akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu, sama seperti Perang Dunia I. Akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II apa? Ada 3. Di bidang politik, di bidang sosial ekonomi, dan di bidang hubungan internasional. Kalau di bidang politik, dari blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua, ada 2 negara besar yang saling bersaing dan mempunyai superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kalau di bidang ekonomi, merosotnya ekonomi negara-negara yang ikut berperang pada Perang Dunia Kedua. Kalau di bidang hubungan internasional, munculnya politik aliansi untuk menjamin keamanan negara-negara aliansi seperti NATO, METO, SAITO, kemudian ada PBB yang merupakan pengganti dari LBB. Oke, dari situ penjelasan dari Ibu tentang Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia Kedua. Kalian bisa ulang-ulang videonya agar bisa lebih paham atau bisa dibaca-baca lagi materinya agar lebih paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.